Muncul nama Eliono di timnas Indonesia. Respon pemain Belanda usai Eliono Raiders sah WNI untuk bela skuad Garuda. FIFA resmi tolak permohonan Malaysia untuk menaturalisasi pemain Greta. Indra Safri akui kurang paham soal kabar Maurice Mohinoke tidak bisa dinaturalisasi. Rizky Ridho sambut kedatangan Messilges di Indonesia. Reaksi di luar dugaan Ronald Koeman usai Mes dan Eliano sepakat bela merah putih. Tom Hai disebut frustasi gara-gara hal konyol ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, hampir semua para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia mendapatkan julukan khusus dari warganet. Ambil contoh Ragnar Oratmangun sebagai Wahaji, JIJ sebagai Jayadi, dan yang terbaru Messilges juga dijuluki sebagai El Nyengir. Baru-baru ini juga muncul nama Eliono di timnas Indonesia. Ya, ternyata itu merupakan nama panggilan baru untuk Eliono Raiders. Eliono Raiders dipanggil Eliono setelah menunjukkan perilaku lucu pasca menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Pasca dinaturalisasi, beredar video Eliono Raiders yang sudah mengenakan pakaian biasa. Menariknya, dia tetap memakai peci hitam tetapi dengan posisi miring layaknya tokoh Kabayan. Akun Instagram pemain keturunan.id pun menjuluki Eliono Raiders sebagai Eliono dan El Kocak lantaran aksi lucunya itu. Oke, good Eliono. Rival skuad Garuda yaitu timnas Malaysia harus menghentikan proses naturalisasi Matt Daiz karena tak memenuhi syarat. Sebagai informasi, Matt Daiz merupakan pemain Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles sendiri kini bermain di Eredivisie atau kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Belanda. Nama Matt Daiz sempat mencuri perhatian pada akhir bulan Agustus lalu. Pemain berposisi sebagai bek itu dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menjelaskan bahwa Matt Daiz memiliki darah keturunan Malaysia. Kabar terbaru, proses naturalisasi Matt Daiz rupanya harus dihentikan. Matt Daiz dipastikan tak bisa memperkuat timnas Malaysia. Kabar ini diumumkan langsung oleh FAM melalui website resminya. FAM menjelaskan bahwa FIFA tak menyetujui proses naturalisasi Matt Daiz. Hal itu disebabkan karena Matt Daiz tak memenuhi persyaratan. Pasalnya, darah keturunan yang dimiliki Matt Daiz terbilang cukup jauh. Matt Daiz memiliki darah Malaysia melalui ibu dari kakeknya, sedangkan FIFA hanya memperbolehkan pemain yang memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek untuk bisa dinaturalisasi. Hal ini tak jauh berbeda dengan kasus Maurice Mohinoke yang memiliki darah Indonesia di generasi keempat. FAM mengonfirmasikan bahwa FIFA telah memastikan pemain klub Go Ahead Eagles asal Belanda, Matt Daiz, belum lolos persyaratan kelayakan untuk bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Pasalnya, berdasarkan dokumen yang terlampir, diketahui pemain 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya dan bukan melalui kakek atau neneknya, sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA, tulis FAM dalam rilis resminya. Akhir-akhir ini penggemar timnas Indonesia tampaknya mulai terpecah gara-gara posisi Rizky Ridho di skuad Garuda seiring kedatangan Messilges. Ada beberapa yang percaya jika bek tengah berusia 22 tahun itu masih mendapatkan kepercayaan lebih untuk mengawal tembok pertahanan. Tapi ada juga yang merasa pesimistis jika Rizky Ridho bakal tergeser sebagai pemain inti di skuad timnas Indonesia. Meski demikian, sulit untuk berspekulasi siapa yang bakal dipilih Sintayong. Ada banyak kemungkinan yang bakal terjadi, mulai dari menempatkan 3 bek dengan atau tanpa Rizky Ridho, atau mengubah skema formasi dengan menempatkan 4 pemain bertahan. Pernyataan-pernyataan itulah yang mulai berisik di pikiran para penggemar. Namun terlepas dari hal itu, Rizky Ridho sangat menyambut kedatangan Messilges di Indonesia. Alih-alih merasa tersaingi, Ridho malah menjadikan persaingan itu sebuah motivasi bagi dirinya untuk tampil lebih baik lagi.
Saya tahu Mads Silgers juga pemain bagus, ini juga bagus untuk timnas Indonesia, dan bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi untuk apa yang bisa saya ambil dari dia. Itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya, ujar Rizky Ridho. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengaku kurang paham dengan kabar Mores Moinoke yang tidak bisa dinaturalisasi karena asal-usulnya melebihi dari 3 keturunan. Sesuai statuta FIFA, seorang pemain yang dinaturalisasi negara barunya maksimal harus mempunyai garis generasi ketiga atau kakek dan neneknya. Sebut saja seperti J.I. Justin Hubner hingga Nathan Choaon. Lebih dari itu, seorang pemain perlu bermain di negara barunya selama 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak beruntun. Contoh kasusnya adalah Mark Locke. Karena mengaku tidak tahu sama sekali, Indra Syafri melemparkan kendala naturalisasi Mores Moinoke kepada PSSI atau Badan Tim Nasional. Kalau proses itu saya pikir saya tidak paham. Yang jelas saya mendapatkan berita bahwa Mores Moinoke tidak bisa diproses. Tetapi apakah prosesnya bisa dilanjutkan atau tidak? Mungkin konfirmasinya kepada PSSI atau BTN, ujar Indra Syafri. Sementara itu, manajer timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar masih menelusuri darah Indonesia Mores Moinoke. Temuan awal, garis keturunan winger top Oost kasta kedua Liga Belanda itu berasal dari generasi keempat. Timnas Indonesia U20 sendiri memerlukan banyak pemain keturunan supaya bisa bersaing di Piala Asia U20 2025 di Cina pada 6-23 Februari tahun depan. Untuk saat ini, tim berjuluk Garuda Nusantara itu baru memiliki Yen Ravens. Pemain timnas Belanda Tijani Reinders memberikan respon setelah sang adik Eliano Reinders mengambil sumpah warga negara Indonesia untuk bela timnas Indonesia. Ya, Eli dan Mes telah sah menjadi WNI dan bisa membela tim nasional Indonesia. Keduanya sah WNI setelah menjalani sumpah di Brussels, Belgia pada Senin kemarin. Tijani Reinders sendiri merespon momen sang adik mengenakan jersey timnas Indonesia dalam bentuk unggahan video di Instagramnya. Gelandang AC Milan itu mengunggah video Eliano Reinders dan Mads Silgers yang sedang menjalani pemotretan mengenakan jersey tim nasional Indonesia. Mads Silgers mengenakan jersey nomor punggung 10, sementara Eliano Reinders dengan nomor 7. Tijani juga menyematkan emoji wajah dengan mata bintang dan flexed bicep. Ia juga memberikan tag ke akun Instagram Eliano Reinders. Setelah sah menjadi WNI, Eliano mengaku siap bermain untuk timnas Indonesia. Saya siap bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sudah tidak sabar dan sampai jumpa di sana. Saya mencintai Indonesia, ujar Eliano Reinders. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Eliano dan Mads Silgers bisa bermain saat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Pelatih tim nasional Belanda Ronald Koeman memberikan tanggapannya terkait proyek naturalisasi pemain tim nasional Indonesia. Tanggapan tersebut tak lepas dari banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Dan yang terbaru, talenta berbakat Belanda yaitu Mads Silgers dan Eliano Reinders telah resmi jalani sumpah WNI dan akan membela skuad Garuda. Menurut Koeman, situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda, sebab timnas Indonesia dapat dengan mudah merekrut pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Saat ini, beberapa pemain keturunan Indonesia di Belanda seperti Ian Maatsen berada dalam kebingungan terkait masa depan mereka di level internasional. Ian Maatsen yang saat ini bermain untuk Aston Villa menjadi salah satu pemain yang tengah mempertimbangkan karirnya, yakni antara tetap berjuang untuk bergabung dengan tim nasional Belanda atau memilih membela tim nasional Indonesia. Menurut laporan, setelah meresmikan Mads dan Eli, PSSI telah melakukan langkah-langkah untuk mendekati pemain keturunan baru, salah satunya adalah Ian Maatsen. Kabar mengenai pendekatan ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat Maatsen yang berusia 22 tahun memang memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari Jawa. Rumor semakin kuat setelah Maatsen menyatakan kekecewaannya karena belum mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Belanda di level senior. Jika Maatsen memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, hal ini akan menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Selain masih muda, Maatsen juga memiliki pengalaman bermain di klub-klub besar Eropa seperti Chelsea, Borussia Dortmund.
Dengan nilai pasar mencapai 695 miliar, Madsen bisa menjadi pemain termahal yang dimiliki timnas Indonesia. Koeman sendiri merasa kurang nyaman dengan strategi Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut pemain dari Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah, mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNPB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman dalam sebuah wawancara dengan salah satu media Belanda. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNPB memberikan pandangan yang berbeda. KNPB menilai tidak ada masalah jika pemain Belanda pindah ke timnas Indonesia. Bahkan banyak orang Belanda yang merasa bangga melihat pemain keturunan mereka memperkuat tim nasional Indonesia. Namun, KNPB tetap memperingatkan Indonesia untuk tidak merekrut terlalu banyak pemain. Pemain tim nasional Indonesia Tom Haye kembali tampil memperkuat timnya Almere City di Liga Belanda Eredivisie 2024-2025. Namun, gelandang berusia 29 tahun itu tampak sedikit frustasi. Momen kegeramannya pun ramai diperbincangkan para penggemar di media sosial. Tom Haye disinyalir kesal karena bolanya justru direbut oleh rekan setimnya sendiri saat berhadapan melawan VS Zwolle. Alhasil, gelandang andalan timnas Indonesia itu gagal memberikan ancaman ke lini pertahanan lawan. Padahal Tom Haye tengah membangun serangan dekat garis kotak penalti. Dia pun berteriak dan tertunduk sembari memukul lapangan sesaat setelah kehilangan bola. Pada laga tersebut, VS Zwolle berhasil memetik kemenangan tipis 1-0. Skor tunggal tersebut tercipta berkat gol bunuh diri pemain Almere City di menit ke-78. Kemenangan ini praktis mendorong VS Zwolle naik ke posisi ke-13 klasemen Eredivisie. Sementara Almere City harus puas mogok di peringkat 17 dengan perolehan 2 poin. Sebagaimana diketahui, Tom merupakan pemain baru Almere City. Dia baru bergabung pada September 2024 ini. Sebelumnya, Tom Haye sempat memperkuat SC Heerenveen sejak Januari 2022 lalu. Dia pun dilepas pada Juli 2024. Terlepas dari hal itu, pada pertemuan Almere City versus VS Zwolle ada momen menarik bagi pemain timnas Indonesia. Tom Haye sempat bertemu dengan calon rekannya di skuad Garuda milik VS Zwolle yaitu Eliano Raider setelah laga.